Semakin ia memaksa bangun, semakin keraslah tawa dan suara gumaman wanita tersebut. Karena merasa takut, ia memaksakan diri untuk bangun. Hingga akhirnya ia pun terbangun. Empat bulan setelah peninggalan ayahnya, Alvan duduk merenung di ujung kasurnya. Mata yang kosong menatap pakaian yang sudah dilipat rapi di dalam kopernya. Baru saja ia ditinggal ayahnya, sekarang ia harus meninggalkan tempat di mana ia tumbuh besar untuk melanjutkan usaha tekstil ayahnya di daerah Magelang. Sesampainya Alvan pabrik tekstil tersebut, ia langsung mengurus segala kebutuhan produksi karena kosongnya bagian manajemen. Tak terasa 3 minggu telah berlalu semenjak hari pertama Alvan bekerja. Usahanya berjalan dengan lancar dan Alvan pun cukup menikmati pekerjaannya. Meski demikian, ia mendengar adanya rumor dari warga bahwa banyak dari ibu yang kehilangan bayinya di kampung sekitar pabrik. Ia pun menghiraukannya. Pada suatu malam, proyek Alvan sedang menumpuk. Dengan terpaksa, Alvan mencoba menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam. Bahkan, ia bertekad untuk menginap di pabrik tersebut guna menyelesaikan semua pekerjaannya. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12.30. Ia pun memutuskan untuk mencoba tidur di satu kamar kecil yang tersedia di pabrik. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita cantik yang duduk bersimpuh di depan kasur kamar lamanya. Alvan tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat wanita tersebut menatap Alvan sambil tersenyum lebar dan seperti bergumam. Setelah sekian lama Alvan melihat wanita tersebut, badan Alvan terasa seperti dibelai-belai oleh jari jemari halus. Alvan pun merasa risih dan gelisah, hingga ia tersadar bahwa ini hanyalah mimpi, dan ia pun ingin terbangun namun tidak bisa. Semakin ia memaksa bangun, semakin keraslah tawa dan suara gumaman wanita tersebut. Karena merasa takut, ia memaksakan diri untuk bangun. Hingga akhirnya ia pun terbangun. Namun, ia tidak bisa berbicara maupun bergerak. Ia hanya terbujur kaku di atas kasur ruang kecil pabriknya. Karena kondisi kamar Alvan remang-remang, ia hanya bisa melihat bayangan bulat hitam berputar-putar di atas tubuhnya. Alvan memperhatikannya dari kepala hingga ke ujung kaki, sampai ia memfokuskan pandangannya. Dan terlihatlah sosok kepala buntung terbang memutari tubuhnya. Rambutnya panjang hingga menyentuh bagian tubuh Alvan. Mungkin inilah mengapa ia bermimpi seperti dibelai-belai. Baunya sangatlah busuk, lidahnya menjulur memanjang ke bawah. Namun mulut kepala itu terlihat bergumam seperti membaca mantra. Alvan pun berusaha untuk berteriak sangat keras, sampai badannya tersentak lompat karena berusaha bergerak. Kepala buntung tersebut terbang menjauh ke ujung kamar sambil tertawa melengking, menyadari bahwa Alvan sudah sadar. Alvan hanya bisa berteriak. Lalu kepala tersebut melayang ke arah pintu dan terbukalah pintu tersebut. Seperti ada yang mendobrak dari arah luar pintu. Dan akhirnya sosok tersebut pun terbang keluar. Alvan tidak bisa tidur kembali. Di pagi harinya, Alvan jatuh sakit. Ia hanya bisa berbaring di kasur. Awalnya, ia berniat untuk melanjutkan pekerjaannya yang sedang menumpuk. Namun, ia pun terpaksa harus beristirahat. Keesokan harinya, setelah ia sudah merasa pulih, Alvan langsung melanjutkan pekerjaannya yang sudah mulai semakin menumpuk. Alvan tidak berpikir untuk menceritakan kepada karyawan-karyawan pabrik akan peristiwa yang dialaminya karena tidak ingin menakut-nakuti karyawan lainnya. Ia pun juga terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk bercerita. Tidak terasa siang sudah berganti malam. Jam 8 malam, kondisi pabrik sudah sepi karena jam operasional pabrik dimulai pada jam 7 pagi hingga 5 sore. Oleh karena itu, hanya tersisa satpam yang sedang berada di pos satpam parkiran. Sesaat ia sedang melihat dokumen-dokumen di meja kerja, kepala Alvan terasa sangat berat karena kantuk. Ia tetap berusaha bangun,
demi menyelesaikan sisa pekerjaannya yang sudah hampir selesai. Namun, mata sudah terasa berat. Ia sudah memejamkan mata sesaat lalu, memaksakan untuk bangun. Berulang-ulang ia memejamkan mata sejenak, langsung tersentak bangun. Hingga akhirnya saat ia hampir tertidur di mejanya, ada hal ganjil yang membuat ia tidak jadi tidur. Betisnya terasa sedikit perih dan basah. Aneh, menurutnya kenapa seperti ini? Sesaat ia menoleh ke bawah meja, ia melihat sesosok kepala buntung sedang menggigiti betisnya sambil tersenyum. Ia pun langsung berteriak dan lari ke pos satpam. Satpam pun terheran dan bertanya, "Kenapa Pak Alvan?" Alvan yang sedang terengah-engah berkata, "Kuyang, Kuyang." Satpam pun mencoba menenangkan Alvan dengan berkata bahwa mungkin itu hanya halusinasi Alvan karena ia sering lembur dan kurang tidur. Alvan hanya duduk dan berpikir, mungkin yang dikatakan Satpam benar. Mungkin ini hanya trauma dan rasa lelah yang membuatnya berhalusinasi. Alvan pun melihat betisnya kembali dan terlihatlah bekas gigitan dan lendir busuk di kakinya. Ia dan Satpam hanya bisa diam tercengang melihat hal tersebut. Karena tidak mungkin itu buatan manusia, dan di daerah pabrik tidak ada anjing maupun hewan liar lainnya. Melihat hal tersebut, Alvan langsung meminta Satpam mengantarnya ke rumah Pak Ustadz di kampung yang tidak jauh dari tempat pabrik itu berada. Sesampainya di rumah Pak Ustadz bertanya, kapan kejadian dan di mana lokasinya. Setelah Alvan menjelaskan kejadiannya, Pak Ustadz terdiam sambil menutup matanya sejenak. Tidak lama kemudian, Pak Ustadz berkata bahwa Alvan ingin dijadikan tumbal pesugihan. Ada karyawan Alvan yang tidak menyukai ayahnya dan ingin mematikan seluruh keluarganya demi mengambil kekayaan perusahaan ayahnya tersebut. Alvan pun tercengang. Pak Ustadz lalu mengajak Alvan, Satpam, dan adik Pak Ustadz untuk mencari tubuh dari kepala tersebut untuk dikubur supaya kepala tersebut tidak dapat menyatu. Mengubur badannya adalah salah satu cara yang bisa dilakukan saat itu untuk menghentikan makhluk tersebut. Mereka pun langsung bergegas menuju pabrik untuk mencari lokasi di mana badan kuyang tersebut berada. Setelah mereka menjelajah seluruh pabrik, mereka tidak menemukan lokasi badan kuyang tersebut. Yang mereka dapatkan hanya suara mantra yang bergumam di seluruh tembok-tembok pabrik. Suaranya terkadang terdengar, terkadang tidak, seolah seperti mengikuti mereka. Hingga akhirnya Pak Ustadz mengambil air dan mendoakannya. Ia usap air tersebut ke matanya dan mengusapnya ke mata Alvan, hingga Alvan bisa melihat dan merasakan bahwa badan tersebut ternyata selama ini berada di bawah kasur Alvan dengan posisi seperti sujud. Diangkatlah kasur tersebut dan diangkat badan wanita itu. Wanita itu mengenakan daster bermotif layaknya wanita biasa, namun tanpa kepala. Setelah badan tersebut dikubur di belakang pabrik, mereka berlima kembali ke rumah Pak Ustadz untuk membacakan doa. Alvan pun membaca semua surat dan doa yang ia hafal. Selang tidak lama kemudian, jendela kaca rumah Pak Ustadz seperti digedor-gedor, sangat kencang. Alvan menoleh ke jendela tersebut, melihat kepala itu menangis-nangis, sambil menabrakkan kepalanya berkali-kali ke jendela. Kepala itu berusaha masuk dan menangis-nangis sambil meminta badannya kembali. Pak Ustadz hanya menyuruh semua orang yang berada di rumah untuk terus membaca doa. Jangan sampai berhenti. Azan subuh pun terdengar. Suara gedoran sudah tidak terdengar lagi. Mereka semua kembali ke pabrik untuk memeriksa keadaan. Tubuh yang mereka kubur sudah tak ada. Tidak ada gundukan tempat mereka mengubur. Pak Ustadz pun mengatakan kepada Alvan bahwa kepala tersebut sudah pergi dan tidak akan kembali lagi. Cerita tersebut pun menggemparkan seisi pabrik. Di sore harinya, salah satu karyawan Alvan menghampirinya dan berkata bahwa salah satu karyawannya, Mia, tidak masuk. Dan ketika didatangi ke rumahnya, tidak ada siapapun yang menyahut. Sewaktu ditelusuri, di dalam rumah Mia ditemukan bunga-bunga dan dupa. Gangguan pun sudah tidak pernah terjadi lagi. Alvan bersyukur usaha dia bisa berjalan dengan normal dan bisa bekerja seperti semula.